Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Dan kisah ayat hari ini adalah Tuhan memberi yang baik. Ada saat-saat dalam hidup kita ketika kita lebih banyak berkecil hati daripada bersemangat. Tidak dapat dipungkiri bahwa kita semua akan mengalami saat-saat seperti itu. Dan seringkali hal ini terjadi saat menghadapi duka yang mendalam atau pengalaman negatif. Namun Roma 15 ayat 5 mengingatkan kita bahwa ada 3 hal yang Tuhan berikan kepada mereka yang percaya kepada Yesus. Yang pertama adalah Tuhan memberikan ketabahan. Ketika kita mulai lelah melakukan hal-hal baik atau lelah hidup bagi Tuhan, seringkali ini terjadi karena kita hidup dengan motivasi yang salah. Motivasi sejati datang dari hidup untuk Tuhan, bukan diri kita sendiri. Tuhanlah yang memberikan kita ketabahan melalui Roh Kudus untuk membuat pilihan yang baik dan hidup baginya. Hal kedua yang Tuhan berikan adalah dorongan. Dalam musim keputusasaan saat kita merasa dikecewakan oleh orang lain, Tuhan memberikan kita semangat yang kekal. Dia mengingatkan kita bahwa kita dikasihi. Dia mengingatkan kita bahwa kita sedang diubah. Kita tidak perlu berusaha keras untuk mendapatkan pengakuan atau penerimaan. Sebab kita sudah menjadi putra dan putri Tuhan. Hal ketiga yang kita dapat minta dalam doa kepada Tuhan adalah kesatuan pikiran dengan orang lain. Ini berarti kita mempertimbangkan orang lain sebagaimana Yesus mempertimbangkan mereka. Bukannya melihat kekurangan atau kesalahan mereka, tetapi kita melihat mereka sebagai orang yang dikasihi dan diperhatikan oleh Tuhan. Kita perlu bekerja sama untuk kesatuan, bukannya perpecahan. Ketika hal ini pantas didoakan, mintalah Tuhan untuk ketabahan, dorongan, dan kesatuan dengan orang lain. Jika Anda merasa lelah dan ingin menyerah, minta Tuhan memberikan kita kemampuan untuk terus melakukan kebaikan bagi orang-orang di sekitar Anda. Jika Anda merasa berkecil hati atau lemah, minta Tuhan untuk memberikan dorongan yang hanya bisa diberikan olehnya. Dan di atas segalanya, minta Tuhan untuk memberi hati dan pikiran yang seperti Yesus, yang menyatukan kita dan bukannya memisahkan. Jadi sebagai refleksi, bagaimana Anda dapat mengasihi seseorang dengan melayani mereka? Pilihan pertama, dengan menyediakan waktu untuk membantu mereka. Pilihan kedua, dengan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka. Ketiga, dengan hadir bagi seseorang yang sedang mengalami masa sulit. Saya akan memilih menyediakan waktu, ya. Oke. Doa, ya Tuhan, terima kasih telah mengasihi dan melayani umat-Mu. Aku rindu menjalani hidup yang menghormati-Mu. Karena itu berilah aku cara berpikir yang sama seperti-Mu. Biarlah aku mengasihi dan melayani umat-Mu. Berilah aku kesempatan setiap hari untuk menyatakan kasih-Mu kepada orang lain. Bantu aku untuk lebih berusaha melayani orang di sekitarku. Dalam nama Yesus. Amin. Ini dia ketekunan dan penghiburan.